Halo, selamat datang di Matematika Realistik hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini, saya, Giana Riantini, akan menemani kalian semua dalam berbincang santai. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani dengan partner yang sangat hebat, yaitu Eksa Rahmadiana dan Arina Musta'anah. Selamat datang Kak Eksa Rahmadiana dan Kak Arina Musta'anah. Kak Eksa dan Kak Arina ini akan menemani berbincang santai kita untuk lebih mencintai pentingnya pembelajaran matematika. Podcast kali ini kita akan berbincang tentang matematika realistik di sekolah dasar. Mulai dari mengapa matematika itu sangat penting, bagaimana karakteristik matematika itu, lalu bagaimana supaya matematika itu tidak ditakuti oleh kalangan peserta didik di sekolah dasar, kemudian contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu seperti apa. Podcast ini membahas salah satu mapel yang sangat ditakuti dan dianggap membosankan bagi sebagian peserta didik, yaitu adalah matematika. Bagaimana sih caranya supaya pembelajaran itu dapat menyenangkan dan dapat membuat tertarik peserta didik? Mari kita simak terus ya. Halo Kak Eksa, menurut Kak Eksa, mengapa matematika itu sangat penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Eksa Rahmadiana. Terima kasih Kak Giana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Nah, jadi teman-teman, pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari peran dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematik, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Nah, menurut Fatoni, tahun 2009 menyatakan bahwa matematika itu sangat penting baik sebagai alat bantu, sebagai ilmu atau bagi ilmuwan, sebagai pembentuk sikap maupun sebagai pembimbing pola pikir. Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka matematika perlu dipahami dan dikuasai oleh semua lapisan masyarakat, tak terkecuali peserta didik sekolah sebagai penerus bangsa. Coba, siapa yang dapat dalam kehidupan sehari-hari itu sama sekali tidak menggunakan matematika? Pastinya, matematika itu sangat berguna bagi saya, kita, dan semuanya dalam kehidupan saat ini, serta masa depan. Wah, pendapat Kak Eksa bagus sekali ya. Benar-benar sangat bagus. Halo Kak Arina, lalu menurut Kak Arina, apakah sependapat dengan Kak Eksa atau ada pendapat lain? Saya Arina Musta'anah. Terima kasih Kak Giana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Saya setuju dengan pendapat Kak Eksa bahwa matematika itu akan membantu kita dalam mengendalikan emosi serta meningkatkan pola pikir anak secara mandiri. Dan teori yang dijelaskan oleh Kak Eksa, menurut Fatani tahun 2009 dapat disimpulkan matematika itu merupakan suatu pembelajaran yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan kita belajar matematika dapat membentuk kebiasaan yang sangat penting seperti dalam pola pikir anak. Benar sekali Kak, memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari matematika itu sangat dibutuhkan. Lalu, dalam sebuah pembelajaran biasanya terdapat sebuah karakteristik matematika. Apa sajakah itu Kak Arina? Karakteristik matematika itu memang sangat penting. Menurut Deleng, tahun 1996 menyatakan bahwa karakteristik matematika realistik itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada murid aktif, guru aktif, atau matematika sebagai aktivitas manusia. Yang kedua ada pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik.
Yang ketiga, ada guru memberi kesempatan pada siswa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dan yang keempat itu ada guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apakah ada yang perlu ditambahkan Kak Eksa dari karakteristik matematika? Ya, sudah benar apa yang dikatakan Kak Arina, tapi masih ada beberapa yang kurang disebutkan. Contohnya, yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kelompok atau kelompok kecil atau besar. Yang keenam, pembelajaran tidak selalu di kelas, bisa di luar kelas, duduk di lantai, pergi keluar sekolah untuk mengamati atau mengumpulkan data. Yang ketujuh, guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi baik antara siswa dan siswa, juga antara siswa dan guru. Yang kedelapan, siswa bebas memilih modus representasi yang sesuai dengan struktur kognitifnya sewaktu menyelesaikan suatu masalah menggunakan model. Yang kesembilan, guru bertindak sebagai fasilitator atau tuturi handayani. Yang terakhir, ke-10, kalau siswa membuat kesalahan dalam menyelesaikan masalah, jangan dimarahi, tetapi dibantu melalui pertanyaan-pertanyaan dan usaha mereka hendaknya dihargai. Menggunakan pendekatan sani, praktekan tepos liro, dan ngewong-kewong. Oh, begitu ya Kak Eksa. Saya akan bertanya kepada Kak Eksa dan Kak Arina, bagaimana supaya pandangan peserta didik itu tidak menganggap matematika sulit, tetapi malah sebaliknya, bahwa matematika itu sangat menyenangkan untuk dipelajari. Memang, beberapa orang jika mendengar kata matematika itu hanya sepintas kata, akan membuat mereka tidak bersemangat dan malas. Tapi semua itu hanya asumsi seseorang saja yang takut matematika. Jangan salah, kalau kita mau memahami matematika itu pasti akan sederhana dan matematika itu selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu, pendapat Kak Arina bagaimana? Untuk memberikan gambaran tentang pendapat yang disampaikan Kak Eksa dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran matematika itu bisa kita ambil contohnya pada pembelajaran pecahan di sekolah dasar, yaitu seorang kakak memberikan satu donat kepada adiknya, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga memicu anak dalam senang belajar matematika dan tidak menganggap bahwa matematika itu sulit. Kemudian, contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita temui di sekeliling kita. Contohnya apa ya, Kak? Contohnya yang simpel saja ya. Misalnya seperti ini. Jika kita pergi ke toko dan membeli berbagai barang-barang, bumbu, dan lain sebagainya, operasi bilangan apa yang dapat digunakan? Ayo, coba apa? Ya, betul. Minimal penjumlahan, kurang, kali, dan bagi agar kita tidak tertipu oleh penjualnya. Dari hal yang sederhana ini, kita dapat mengetahui bahwa matematika itu sangatlah menyenangkan. Nah, contoh lain misalnya benda-benda di sekeliling kita diciptakan oleh matematika. Contohnya seperti AC, tempat tidur, dan rumah yang kita tinggali. Semua itu mengandalkan hitungan matematika untuk pengukuran. Jika hitungnya salah, benda-benda tersebut tidak akan berfungsi, sehingga rumah yang kita buat atau kita rencanakan tidak akan kokoh dan bisa roboh jika kita salah hitung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa matematika itu akan membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kita ya, Kak. Seperti kemampuan berpikir kita akan menjadi terlatih dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Oke, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Eksa Rahmadiana dan Kak Arina Musta'anah yang sudah mau menemani kita dan mau meluangkan waktunya berbincang santai dalam topik matematika realistik mengenai pentingnya pembelajaran matematika yang menyenangkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam podcast kali ini menambah pengetahuan untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di bincang santai dan asik selanjutnya. Salam damai untuk kita semua. Bye-bye.